Alia bukan perempuan sempurna, hanya wanita sederhana yang mencintai suaminya sepenuh jiwa. Tapi saat ia kehilangan janinnya, hidupnya ikut runtuh karena fitnah dari ibu mertuanya yang kejam. Bu Ratna, mertua yang haus kehormatan dan kekuasaan, menuduh Alia mandul. Saat Alia keguguran, ia menuding Alia melakukan aborsi ilegal dan menyuap dokter. Rian, suami Alia, terombang-ambing di antara cinta dan tuntutan keluarga. Dan saat dibalik jeruji besi, Alia bertemu dengan sosok tak terduga Sari, mantan asisten pribadi Bu Ratna yang menjadi kunci pertama untuk terbongkarnya kebusukan keluarga suaminya. Lalu, apakah Alia bisa benar-benar terbebas dari fitnah ibu mertuanya? Saksikan kisah yang penuh emosi, ketidakadilan, hingga bangkitnya kekuatan seorang perempuan tangguh ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Risha Bercerita. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan tulis di kolom komentar dari kota atau daerah mana kalian menonton. Dukung terus cerita-cerita seru dari kami, dan pastikan tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh emosi dan kejutan tak terduga. Sore itu, langit menguning lembut seperti senyum Ryan saat pertama kali mengajakku menikah. Aku masih ingat jelas tangan dinginnya yang menggenggam jari-jariku di atas sajadah kecil musola kampus. Ia tak banyak kata, hanya berkata, "Aku ingin." Ini bukan hanya hari ini, tapi seumur hidup. Dan aku, dengan hati sederhana dan harapan polos, mengangguk tanpa tahu bahwa kalimat itu kelak akan berubah menjadi beban yang menyesakkan. Pernikahan kami berlangsung meriah. Taman belakang rumah keluarga Rian disulap menjadi pesta outdoor yang elegan, dengan balon putih, lampu gantung kecil, dan pelaminan berhiaskan bunga segar yang katanya didatangkan langsung dari Bandung. Aku berdiri di sana dengan kebaya putih dan sepatu pinjaman, sambil terus menahan gemetar di dada. Rian menggenggam tanganku erat, tapi mataku justru tertuju pada satu wajah Bu Ratna, ibunya. Perempuan itu tersenyum. Senyumnya manis, tapi tak pernah sampai ke matanya. Tatapannya menembus kebaya tipis yang kupakai, menelanjangi semua kekuranganku, latar belakang keluargaku yang biasa-biasa saja. Rumahku yang di gang sempit, ibuku yang hanya guru honorer, dan bapakku yang sudah lama pergi entah kemana. Tapi Rian tetap memilihku. Bahkan setelah keluarga mereka mempertemukannya dengan anak seorang direktur properti, ia tetap bersikeras menikah denganku. Katanya, karena aku yang mengingatkannya pada makna rumah, dan aku yang begitu bodoh mengira cinta bisa melunakkan segalanya. Hari-hari pertama menjadi istri seharusnya membahagiakan, kan? Tapi di rumah itu, rumah besar bergaya klasik dengan pilar putih dan lenggit-lenggit tinggi, aku seperti tamu yang tak diundang. Bu Ratna tak pernah secara langsung mengusirku, tapi tatapannya setiap pagi cukup membuat perutku mual. "Kamu suka masakan rumah, Alia?" tanyanya suatu sore saat kami duduk makan malam bertiga. Aku tersenyum sopan. "Suka, Bu. Sayur asemnya enak." "Iya, beda kan rasanya sama sayur-sayur di rumah kontrakan kecilmu dulu." Rian tersedak. Aku menunduk, mencoba tetap tersenyum. Sejak itu aku tahu kalimatnya bukan pertanyaan, tapi peringatan. Aku mulai terbiasa dengan sindiran-sindiran halus tentang caraku berjalan, caraku menyusun sendok di rak, caraku menyapa tamu keluarga besar, bahkan tentang lipstikku yang dianggap terlalu murahan untuk istri pengusaha muda. Tapi aku bertahan, karena aku mencintai Ryan, karena aku percaya semua mertua memang perlu waktu untuk membuka hati, dan karena aku selalu yakin bahwa kalau aku bersikap baik, maka kebaikan akan kembali padaku. Ternyata aku terlalu naif. Sebulan setelah menikah, Bu Ratna mulai bicara soal cucu. "Gak usah kelamaan nunda ya, Alia. Ibu tuh pengen banget gendong cucu, apalagi kamu muda, sehat. Harusnya cepet ya," katanya sambil menyeruput teh. Aku tersenyum kecil. "Iya, Bu, doain aja ya." "Lah, itu udah saya doain tiap malam. Kamu yang harusnya usaha lebih keras." Kali ini aku tidak bisa menjawab. Dan sejak itu
pertanyaan soal kehamilan menjadi makanan sehari-hari. Bahkan pembantu rumah, Mbak Lilis, pernah tanpa sengaja bilang kalau Bu Ratna sudah main kari-kari nama untuk cucu kami. Padahal aku sendiri bahkan belum telat haid 1 hari pun. Awalnya aku anggap itu bentuk antusiasme seorang ibu, tapi semakin hari tekanannya terasa lebih berat. Rian pun mulai berubah. Ia tak sehangat dulu, tak lagi mengecup keningku sebelum tidur, tak lagi menemaniku makan malam. Ia pulang malam, sering mendadak keluar kota, dan kalaupun bicara hanya soal kerjaan. Aku mencoba bicara padanya. Mas, kita baik-baik aja kan? Ia mengangguk sambil tetap menatap layar laptop. Iya. Kenapa? Entah. Aku ngerasa kamu makin jauh. Ia menutup laptop perlahan. Kamu terlalu sensitif, Alia. Aku diam. Kalau kamu hamil, mungkin kamu gak akan sempat mikirin hal-hal begini. Kalimat itu seperti paku yang menghantam hatiku. Aku mulai pergi ke dokter kandungan. Rian tak pernah menemani, tapi aku tetap datang sendiri, menjalani cek hormon, USG, pemeriksaan laboratorium. Semua hasilnya normal. Dokter bilang aku sehat, rahimku baik, telurku subur, tak ada yang salah denganku. Aku pulang membawa harapan. Tapi saat menyampaikan hasil itu pada Bu Ratna, ia justru tertawa kecil. Rahim sehat, tapi gak ada hasilnya ya. Mungkin kamu terlalu stres. Dan dari saat itu, aku tahu, tak peduli seberapa keras aku berusaha, mata Bu Ratna sudah kadung menilaiku. Sebagai perempuan gagal, 3 bulan setelah pernikahan, aku telat datang bulan. Awalnya, aku tak mau berharap, tapi diam-diam aku beli test pack, menyimpannya di laci meja rias. Hari ketiga telat, aku menggunakannya. 2 garis tegas. Aku menatap hasil itu lama, tak percaya. Air mataku menetes. Aku sujud di lantai kamar, berkata pelan, "Ya Allah, terima kasih." Aku menyiapkan kejutan kecil untuk Rian, kartu ucapan bergambar bayi dan foto test pack. Tapi malam itu, Rian tak pulang. Esoknya, aku hanya bisa menunjukkan test pack itu saat ia baru bangun, dengan rambut acak-acakan dan mata lelah. "Mas, aku hamil." Ia menatapku. Tidak ada senyum, hanya diam, lalu berkata pelan, "Serius?" Aku mengangguk. "Syukurlah," ucapnya pendek. Lalu ia masuk kamar mandi. Tak ada pelukan, tak ada bahagia. Entah kenapa, sejak itu aku merasa takut. 2 minggu setelah tahu aku hamil, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pagi itu, aku merasa mual dan pusing. Saat berdiri dari tempat tidur, darah mengalir di antara kakiku. Aku panik, teriak memanggil Rian. Ia tak ada, hanya Mbak Lilis yang datang dan langsung membantuku ke rumah sakit. Di IGD, dokter berkata hal yang tak ingin ku dengar seumur hidup. "Kamu keguguran, Alia." Maaf ya, dunia runtuh. Rasanya seperti ditarik ke dalam lubang gelap yang tak punya dasar. Aku pulang dalam diam. Tangisan tak bisa keluar, hanya tubuhku yang gemetar. Bu Ratna menyambutku di depan pintu, tapi bukan dengan pelukan. "Kamu ngapain sih sampai bisa keguguran?" Aku menatapnya. "Saya nggak tahu, Bu." "Ah, kamu pasti ceroboh, jalan terlalu cepat, angkat barang berat, atau kamu memang gak pengen punya anak ya?" Mataku membelalak. "Maksud ibu?" Ia hanya mengangkat alis dan masuk ke dalam rumah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku bukan istri, aku bukan menantu, aku bukan perempuan. Aku hanya beban yang ingin disingkirkan. Tapi bahkan saat itu pun, aku tak pernah menyangka bahwa ini baru permulaan dari neraka panjang yang menungguku. Dan aku belum tahu seberapa jauh seseorang bisa menghancurkan perempuan hanya karena merasa dirinya lah yang paling berkuasa. Aku pikir setelah kehilangan janin yang baru tumbuh di rahimku, aku akan mendapatkan sedikit empati. Sedikit saja, bahkan bukan pelukan. Cukup satu kalimat yang membuatku tahu
bahwa aku tidak sendiri. Tapi tidak ada. Yang kudapatkan hanya wajah datar Ryan yang lebih banyak bicara lewat telepon kantornya daripada ke mataku. Dan Bu Ratna, entah apa yang terjadi di pikirannya. 3 hari setelah kepulanganku dari rumah sakit, ia mengadakan pengajian, bukan untuk mendoakan janin yang hilang, bukan pula sebagai bentuk rasa syukur karena aku masih hidup. Ini tasyakuran kecil untuk minta kelancaran bisnis properti yang baru ibu buka, katanya, sambil menepuk tanganku dengan senyum palsunya. Kamu ikut bantu ya? Di dapur, aku menatapnya, berharap ia bercanda. Tapi tidak. Senyumnya kaku, matanya tajam, seolah-olah ingin berkata, jangan banyak drama, kamu masih hidup kok. Aku akhirnya berdiri di dapur, membantu Mbak Lilis motong-motong bawang dengan tangan gemetar. Bekas infus di punggung tanganku masih membiru. Pinggangku pegal luar biasa. Tapi aku telan semuanya. Setiap kali tamu datang, mereka menatapku dengan lirikan aneh. Salah satu ibu bahkan berbisik ke temannya. Katanya, ke rumah sakit karena pendarahan. Tapi aneh ya, nggak kelihatan sedih-sedih amat. Aku nyaris menjatuhkan pisau. Apa salahku? Apa karena aku tidak meraung di depan pintu rumah? Atau karena aku tidak menjadikan kesedihanku sebagai konten Instagram? Tidak ada yang tahu. Malam-malamku sepi, bahwa aku menangis di bawah shower agar suara isakku tersamar oleh air. Tidak ada yang tahu betapa aku memeluk bantal sambil membayangkan suara detak jantung kecil yang pernah ku dengar sekali di layar USG. Beberapa hari kemudian, hal yang lebih aneh terjadi. Bu Ratna mulai bertanya tentang dokter yang menanganiku saat keguguran. Namanya siapa? Dokter siapa? Tanyanya sambil menyeduh teh. Dokter Ratri. Bu, Dokter Ratri yang praktik di rumah sakit dekat taman kota. Aku mengangguk. Ia hanya tersenyum kecil. Ibu pernah dengar namanya. Aku tidak menanggapi. Tapi beberapa hari kemudian, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang sana terdengar tegas. Ini Alia, pasien keguguran kemarin? Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya? Saya dari manajemen rumah sakit. Kami mendapat laporan bahwa Anda diduga melakukan tindakan aborsi terencana dengan bantuan salah satu dokter kami dan menyuapnya untuk menutupi proses tersebut. Dunia berhenti berputar. Suara dari seberang itu terdengar seperti petir. Apa? Maaf. Tuduhan itu dari siapa? Maaf, kami tidak bisa menyebutkan sumber. Tapi kami akan melakukan penyelidikan internal. Kalau terbukti, Anda bisa dipanggil oleh pihak berwenang. Tanganku bergetar saat menutup telepon. Aborsi, suap, dowry, mana semua ini? Aku ingin menjerit, tapi suara seperti tercekat di tenggorokanku. Rasanya seperti dicekik oleh bayangan yang tidak kelihatan. Saat kutemui Rian malam itu, ia hanya mengerutkan dahi. Aborsi? Kamu bercanda. Aku dituduh, Mas. Aku dituduh. Suaraku mulai tinggi. Tenang dulu. Kamu jangan histeris. Aku yakin itu cuma salah paham. Salah paham gimana? Mana mungkin orang luar tahu nama dokterku. Kecuali ada yang... Jangan nuduh ibu, potong Rian cepat. Aku membeku, Mas. Aku gak bilang siapa-siapa, tapi nada kamu seakan nuduh ibu. Dan itu gak bisa diterima. Aku bingung. Aku takut. Udah jangan. Lebay. Aku akan coba urus. Lalu ia pergi, meninggalkanku dalam tangis yang tidak sempat dikeluarkan. Hari itu akhirnya datang. Langit Jakarta pagi itu tak begitu cerah, tapi dadaku justru terasa seperti hendak meledak. Aku berdiri di balik dinding kaca ruang tahanan, sementara mengenakan baju putih sederhana, wajah polos tanpa riasan, tapi yang tak terlihat adalah hatiku yang mengeras seperti baja. Siap? Tanya Nadira pelan, menggenggam tanganku. Aku mengangguk. Bismillah. Pengadilan hari ini dibuka untuk umum. Wartawan, aktivis, hingga tokoh masyarakat berdatangan.
bangku ruang sidang penuh sesak, dan tak sedikit yang memegang poster bertuliskan keadilan untuk Alia di kursi depan. Aku melihat sosok yang membuat seluruh tubuhku menegang. Bu Ratna duduk dengan angkuh, mengenakan setelan blazer biru tua, lengkap dengan bros berlian di dadanya. Tapi wajahnya tak lagi seangkuh dulu. Matanya menyapu ruangan, seperti menakar siapa kawan, siapa lawan. Rian duduk di sisi kiri. Wahania Koku tak tersenyum. Sejak beberapa minggu terakhir, dia memilih menjauh dari sang ibu. Tapi aku tahu, di hatinya masih ada luka antara cinta seorang anak dan kebenaran yang menusuk. Sidang dibuka. Hakim mempersilakan Nadira mengajukan bukti dan saksi. Langkah demi langkah, satu persatu fakta diurai. Rekaman telepon Bu Ratna yang memerintahkan rekayasa dokumen, bukti transfer uang ke Dr. Arman, chat WhatsApp antara asisten pribadi dan pihak rumah sakit, dan yang paling menghantam, kesaksian langsung dari Mbak Wati yang mengguncang ruangan dengan pengakuannya. Saya diperintah langsung oleh Bu Ratna untuk membayar dokter agar membuat laporan palsu, lalu menyebarkan isu bahwa Ibu Alia menggugurkan kandungan secara ilegal. Tanganku gemetar mendengar itu. Aku tahu, ini momen kuncinya. Semua orang terdiam. Bahkan para wartawan berhenti mencatat. Mereka semua menatap Bu Ratna. Wajah wanita itu memucat, tapi dia masih berusaha tegar. Tangannya mengepal di pangkuan, matanya tajam menatap Mbak Wati, seolah ingin melumatnya hidup-hidup. Silakan pihak tergugat memberikan pembelaan, kata hakim. Pengacara Bu Ratna berdiri, lugas, dingin, tapi mulai kehilangan arah. Klien kami hanya menginginkan yang terbaik untuk kali. Dia tidak berniat mencelakai siapapun, apalagi menantu sendiri. Tuduhan bahwa Bu Ratna merekayasa semuanya tidak berdasar, apalagi jika saksi utama adalah mantan pegawai yang punya dendam pribadi. Hakim menatap tajam. Kami tidak bicara tentang niat, tapi tentang bukti. Dan bukti-bukti yang disampaikan pihak penggugat sangat kuat. Bu Ratna berdiri, suaranya gemetar. Dia tidak pantas untuk anak saya, ujarnya tiba-tiba. Suara yang semula tertahan berubah menjadi ledakan emosi. Semua mata menatapnya. Alia perempuan biasa, tidak punya nama, tidak punya warisan, dan suaranya tercekat. Tidak bisa memberi keturunan. Saya hanya ingin cucu. Salahkah itu? Hatiku tercabik, tapi aku berdiri. Mungkin saya memang tidak sempurna, Bu. Tapi bukan saya yang tega memfitnah orang yang mengandung cucunya sendiri. Suaraku jelas, bergetar, namun tegas. Suasana ruangan sunyi. Lalu, aku lanjutkan. Bu Ratna menyebut saya mandul, tapi tidak pernah mau tahu bahwa kehamilan saya keguguran karena stres berat dan tekanan luar biasa darinya sendiri. Bahkan laporan dokter yang menyatakan kandungan saya sehat sebelum keguguran pun dibuang, diganti dengan laporan palsu. Hakim mengangguk. Kami sudah menerima dokumen medis pembanding dari rumah sakit lain yang tidak dikuasai oleh pihak tergugat. Fakta tersebut mencocokkan adanya kehamilan normal dan tidak ada indikasi aborsi seperti yang dituduhkan. Sidang ditunda untuk putusan pekan depan. Tapi semua orang tahu peta sudah berubah. Aku melangkah keluar dari ruang sidang, diiringi sorot kamera dan teriakan wartawan. Tapi satu suara membuat langkahku terhenti. Alia, aku menoleh. Rian berdiri di ujung koridor. Wajahnya bingung, rapuh. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku hanya menatapnya. Kamu tahu sejak awal aku nggak sanggup nipu kamu, Rian. Aku mencintaimu, tapi aku nggak bisa terus bertahan dalam rumah yang isinya kebohongan. Dia terdiam, bibirnya bergetar. Aku tahu, ucapnya akhirnya, dan aku salah. Harusnya aku berdiri di sampingmu sejak hari pertama. Aku menghela napas. Kamu harus tahu satu hal, saat semua orang menjauhiku, aku belajar berdiri sendiri. Dan sekarang, aku bisa berdiri lebih kuat. Tangis Rian jatuh, ia mencoba menggenggam tanganku. Tapi aku mundur selangkah. Bukan
karena aku marah, tapi karena aku masih luka. Kalau kamu masih mencintaiku, bisikku, buktikan dengan sikap, bukan janji, karena hatiku sudah terlalu sering dibohongi. Malam itu, berita tentang sidang Alia Putri menjadi viral. Keadilan untuk Alia menjadi trending topik. Dan Bu Ratna, media mulai menggali latar belakangnya. Skandal bisnisnya, Teknon, datang dari kolega, publik, hingga keluarganya sendiri. Singgasananya mulai runtuh oleh tangannya sendiri. Di balik jeruji, malam itu aku menatap langit dari jendela sempit. Tapi kali ini, aku tak merasa dikurung. Aku justru merasa bebas. Karena aku telah menyuarakan diriku, melawan fitnah. Dan yang terpenting, aku tak lagi diam saat harga diriku diinjak. Dan itu belum akhir. Karena aku tahu, untuk benar-benar bangkit, aku harus menutup cerita ini sendiri dengan cara yang tak akan pernah dilupakan. Siapapun, hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Putusan akhir dari sidang yang menentukan nasibku. Dan mungkin nasib hidup banyak orang yang pernah merasa suaranya tak pernah didengar. Aku berdiri di ruang sidang yang sama. Kali ini, tidak lagi di bangku terdakwa, melainkan sebagai wanita yang telah membuktikan bahwa fitnah tidak bisa menang selama kebenaran masih berani bersuara. Nadira menggenggam tanganku sebelum sidang dimulai. Apapun putusannya, kamu sudah menang, Alia. Bahkan sebelum hakim bicara, aku mengangguk. Tapi jantungku tak bisa berbohong berdegup kencang, seolah ingin meloncat dari dadaku. Hakim masuk, suara palunya menggema di ruangan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, mendengarkan keterangan saksi, dan meninjau kembali seluruh kronologi kejadian, aku memejamkan mata sejenak. Pengadilan menyatakan terdakwa atas nama Alia Putri tidak bersalah atas tuduhan aborsi ilegal maupun penyuapan. Terdakwa dinyatakan bebas murni dan segala dakwaan dicabut. Suara gemuruh memenuhi ruangan. Ada yang bersorak, ada yang menangis lega, dan aku terdiam. Air mataku jatuh, bukan karena sedih melainkan karena beban di pundak ini akhirnya luruh. Setelah sekian lama, aku bisa bernapas. Namun belum selesai. Hakim melanjutkan, dan kepada Bu Ratna Kartika, berdasarkan temuan bukti keterlibatan dalam pemalsuan dokumen, penghasutan, dan upaya mencemarkan nama baik secara sistematis, kami menyatakan akan memproses kasus ini lebih lanjut dalam persidangan berikutnya. Wajah Bu Ratna memucat. Ia berdiri refleks, nyaris roboh. Rian yang duduk di sampingnya hanya memandang kosong seakan. Hatinya tak mampu berpihak lagi pada siapapun. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Cahaya matahari menimpa wajahku. Ramai awak media mengejarku. Tapi aku hanya tersenyum dan menunduk pelan. Di tengah lautan keramaian itu, aku mencari satu wajah-wajah yang dulu aku cintai dengan sepenuh hati. Dan dia datang. Rian berdiri tak jauh, mengenakan kemeja putih. Wajahnya letih, namun bersih. Ia mendekat, perlahan, lalu menatapku dalam-dalam. Alia, bisiknya. Aku minta maaf. Untuk semuanya, aku menatapnya balik. Luka kami terlalu dalam untuk disembuhkan dalam semalam. Tapi aku tak ingin membalas dengan kebencian. Maafku, tidak sulit kau dapatkan, Rian. Ucapku lembut, tapi kepercayaanku itu hal yang berbeda. Dia mengangguk pelan, seperti menerima kenyataan yang ia sendiri tahu akan datang. Apa kamu masih ingin melanjutkan ini? Kita? Rumah tangga? Kita? Pertanyaan itu seperti menusuk, tapi aku sudah punya jawabannya. Aku butuh waktu, bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk menyembuhkan diriku. Aku ingin berdiri atas kakiku sendiri dulu, Ryan. Bukan sebagai istrimu, tapi sebagai Alia yang tak lagi didefinisikan oleh rahimnya. Ryan menggigit bibirnya, menahan tangis. Aku akan tetap di sini, menunggumu, apapun keputusanmu nanti. Aku tersenyum tipis. Kalau cinta itu nyata, dia gak akan kemana. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Aku kembali ke rumah kecilku di pinggiran kota, bersama ibuku yang sudah pulih dari sakitnya. Kupeluk beliau setiap pagi,
dan mencium tangan keriput yang dulu menjadi satu-satunya alasanku bertahan. Aku mulai menulis. Bukan untuk ketenaran, tapi untuk menyuarakan pengalaman yang tak boleh dibungkam. Tulisanku tentang pengalaman di penjara, tentang ketidakadilan, dan tentang bagaimana suara perempuan seringkali diabaikan. Menjadi viral, undangan seminar berdatangan. Banyak yang ingin mendengar kisahku, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Dan di salah satu forum yang kuhadiri, aku bertemu seseorang, namanya Alin, seorang janda muda yang hampir dipenjara karena dituduh mencuri uang majikannya, padahal ia hanya mencoba menyelamatkan anaknya yang sakit keras. Kami berbincang panjang tentang luka, ketakutan, keberanian. "Alia," katanya pelan, "kalau bukan karena tulisanmu, aku gak akan berani bicara." Malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa hidupku memiliki makna baru. Sementara itu, berita tentang Bu Ratna menjadi sorotan nasional. Perusahaannya digoyang isu integritas. Para investor menarik diri, rekannya satu persatu meninggalkannya. Ia kini menjalani proses hukum yang sama sepertiku. Dulu bedanya, ia benar-benar bersalah. Aku tak merasa puas. Aku juga tidak ingin balas dendam. Yang aku tahu, kebenaran memang datangnya lambat. Tapi saat ia hadir, tidak ada yang bisa melawannya. Malam itu, aku duduk di beranda rumah, menatap langit malam yang tenang, sambil memeluk secangkir teh hangat. Ibuku tertidur di kamar. Di tanganku ada undangan dari sebuah organisasi perempuan mereka. Ingin aku menjadi pembicara, tetap bukan karena statusku sebagai istri siapa, tapi karena aku adalah aku. Satu pesan masuk di ponselku. Dari Rian, "Aku masih di sini, Alia, tapi kalau kamu lebih bahagia tanpa aku akan ikhlas. Terima kasih karena pernah mencintaiku." Aku membaca pesan itu lama. Lalu kututup layar, menarik napas dalam-dalam. Aku tidak tahu bagaimana akhir kisah kami. Tapi aku tahu satu hal, bahwa hidupku tidak lagi ditentukan oleh siapa aku dinikahi atau apa kata orang tentang rahimku. Karena akhirnya aku bebas. Sudah hampir 6 bulan sejak aku menghirup udara bebas. 6 bulan yang terasa seperti kelahiran kembali dari perempuan yang dipenjara karena fitnah, menjadi perempuan yang kini berdiri di atas panggung-panggung kecil, berbicara bukan dengan dendam, tapi dengan kesadaran. Aku masih Alia yang sama, tapi kali ini aku tak lagi merasa kecil di hadapan orang-orang besar. Namaku disebut-sebut di media. Tulisan-tulisanku dibaca ribuan orang. Bahkan diundang menjadi kolom tetap di majalah perempuan ternama. Aku tidak pernah mengejar sorotan, tapi ketika cahaya itu datang padaku, aku memutuskan untuk membaginya pada mereka yang hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Suatu pagi, aku menerima surat dari lapas wanita tempat aku pernah mendekam. Bukan surat resmi, melainkan setumpuk surat, tulisan tangan dari para tahanan. "Mbak Alia, aku baca kisahmu di koran. Aku jadi punya harapan, walau aku masih di sini. Terima kasih, karena pernah bilang bahwa penjara tidak membuat kita kotor. Dunia yang kotor bukan kita. Kelak nanti aku bebas. Aku pengen ikut gerakan Mbak." Tanganku gemetar membaca surat-surat itu. Aku menyeka air mata yang jatuh, lalu menatap pantulan diriku di cermin. Apa aku pantas dianggap inspirasi? Aku masih menyimpan trauma. Masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Masih kadang meraba perut kosong ini dan membayangkan andai anakku masih hidup, dia sudah sebesar apa. Namun luka tak perlu dihapus agar kita bisa melangkah. Cukup kita berdamai dengannya. Aku dan Nadira akhirnya mendirikan sebuah komunitas bernama Rahim Merdeka. Bukan komunitas medis, tapi komunitas advokasi hukum dan psikologi untuk perempuan yang dikriminalisasi karena stigma terhadap tubuhnya, terutama rahimnya.
Kami membuka pos pengaduan, pelatihan, bahkan membangun jaringan pengacara dan relawan. Semua dilakukan dengan transparan, tanpa embel-embel politik. Murni karena kami tahu banyak perempuan seperti Alia di luar sana. Tapi tak semua punya kesempatan bersuara. Pada suatu diskusi, ada seorang jurnalis bertanya padaku, "Mbak Alia, kalau boleh tahu, apa yang paling membuat Mbak bertahan dulu saat di titik terendah?" Aku menatapnya, karena saat seluruh dunia memaksaku merasa bahwa aku tak lagi berguna. Ada satu suara kecil di dalam hati yang berkata, "Kamu masih bernilai, bahkan saat kamu tidak bisa melahirkan." Seketika, ruangan hening. Beberapa orang terisak, dan aku tahu suara kecil itu kini menjadi suara besar yang menggema di telinga banyak perempuan. Rian, ia masih ada. Kadang mengirim kabar, kadang hanya menyimak dari jauh. Ia tak pernah memaksa, hanya berkata satu hal. Waktu terakhir kami bertemu di taman kota. "Kalau suatu hari kamu ingin memulai dari awal lagi, aku sayang. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak kembali, aku juga ikhlas. Kamu sudah cukup menderita karena aku." Aku menatapnya lama. "Aku tidak membencimu, Rian. Tapi aku belum siap mencintaimu lagi." Ia mengangguk pelan, dan sejak hari itu, kami tak saling mencari, tapi tak juga saling menjauh. Seperti dua garis yang pernah bertemu, lalu memilih berjarak, tapi masih berjalan di arah yang sama, hanya pada jalur berbeda. Di balik semua pencapaian ini, aku tahu satu hal, bahwa selama ini dunia seakan mencetak perempuan dalam cetakan yang sempit. Harus menikah muda, harus punya anak cepat, harus bisa hamil, harus kuat, harus diam, harus sabar, harus menerima. Tapi tidak semua rahim berfungsi, dan tidak semua perempuan ingin fungsi itu dijadikan tolok ukur nilainya. Dan kalaupun mereka tak melahirkan anak, bukan berarti mereka tidak bisa melahirkan perubahan. Satu malam, aku menerima telepon dari wanita bernama Rika. Dia menangis di seberang, baru keluar dari penjara karena dituduh melakukan kekerasan terhadap anak tirinya. Padahal, yang ia lakukan hanya membela diri dari pelecehan suami yang memaksakan anak itu padanya. "Aku gak tahu harus mulai dari mana," ucapnya. Aku menjawab pelan, "Mulailah dari percaya bahwa kamu tidak kotor, kamu tidak rusak, kamu cuma pernah disakiti." Malam itu, aku menuliskan satu catatan yang kubagikan di laman komunitas kami. "Rahimku boleh kosong, tapi hatiku tidak." Dan aku percaya cinta sejati tidak tumbuh dari rahim, tapi dari keberanian perempuan untuk mencintai dirinya sendiri, meski dunia membencinya. Babak hidupku belum berakhir. Aku tak tahu apakah suatu hari akan menikah lagi atau memilih sendiri sampai tua. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku bukan hanya selamat dari fitnah. Aku bukan hanya bebas dari penjara. Aku telah bebas dari belenggu pemikiran kuno yang selama ini mencuri hak perempuan untuk hidup sepenuhnya. Dan jika satu rahim bisa dihancurkan oleh stigma, maka satu suara bisa menyelamatkan ribuan perempuan lain darinya. Aku memilih menjadi suara itu. Hari itu hujan turun, rintik, langit menggantung kelabu, tapi tak ada kesan muram di hatiku. Aku berdiri di depan sebuah bangunan kecil bekas, rumah masa kecilku yang kini telah kami sulap menjadi rumah singgah rahim merdeka. Tempat ini bukan hanya tempat tinggal sementara bagi para perempuan korban stigma dan fitnah, tapi juga tempat mereka belajar berdiri lagi. Hari ini rumah singgah kami genap berusia 1 tahun. Di halaman, puluhan perempuan berkumpul. Mereka tertawa, menyajikan makanan hasil masakan bersama, menyusun bangga-bungga kertas yang terbuat dari sisa-sisa kertas laporan yang dulu pernah menuduh kami bersalah. Kami ubah semua jadi karya. Seorang anak kecil, usia sekitar 7 tahun, menarik ujung bajuku. "Tante Alia, nanti bisa bacain dongeng lagi?" Aku tersenyum. "Bisa, tapi kamu harus janji makan dulu ya."
baru boleh duduk bareng aku. Janji, katanya riang. Lalu berlari kembali ke dalam rumah. Anak itu bukan darah dagingku, tapi aku menyayanginya seolah aku melahirkannya sendiri. Dan saat aku menatap anak-anak lain di sekitar rumah singgah ini, anak-anak para perempuan yang ditolak dunia, aku tahu aku tidak kehilangan segalanya. Aku justru menemukan sesuatu yang lebih luas dari makna ibu. Sore itu, Rian datang. Ia berdiri di gerbang tanpa masuk, hanya menatap dari kejauhan. Tangannya membawa sebuah kotak kecil. Aku mendekatinya perlahan. "Kamu kelihatan lebih bahagia sekarang," ucapnya. "Aku memang bahagia." Ia menunduk, lalu menyerahkan kotak itu. "Ini surat pembebasan penuh. Aku minta pengacara bantu bersihkan semua rekam jejak hukummu. Nama kamu bersih sekarang. Termasuk dari rumah sakit dokter itu sudah divonis. Dan ibuku menjalani penyelidikan untuk kasus lainnya." Aku menatap kotak itu lama, tapi tidak membukanya. "Terima kasih," kataku pelan. "Kalau kamu mau kembali, semua masih terbuka," katanya. Suaranya penuh harap. Aku diam cukup lama. Sebelum menjawab, "Aku gak bisa kembali ke masa lalu, Rian. Karena sekarang aku bukan Alia yang dulu lagi. Aku cinta kamu, tapi aku lebih cinta diriku yang akhirnya bisa sembuh." Ia mengangguk pelan. Tidak kecewa, tidak marah, hanya pasrah. "Kalau begitu, izinkan aku bantu dari jauh. Biarpun bukan jadi suami, aku ingin tetap jadi seseorang yang mendukung kamu." Aku tersenyum, kali ini tulus. Dan untuk pertama kalinya, aku menatap wajah Rian tanpa beban, tanpa kenangan pahit, hanya ucapan dalam hati. "Terima kasih karena pernah mencintaiku. Meski akhirnya bukan kamu yang menemaniku di akhir." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai merasa mungkin aku benar-benar sendirian di dunia ini. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil polisi. "Saudari Alia, kami menerima laporan bahwa Anda telah melakukan praktik aborsi ilegal dan menyuap tenaga medis untuk menghilangkan jejak tindakan tersebut. Kami perlu Anda hadir untuk klarifikasi." Aku menatap surat panggilan itu seperti sedang membaca vonis mati. Air mataku tak keluar, hanya tubuhku yang gemetar tak terkendali. "Aku tunjukkan surat itu pada Rian." Ia terdiam lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Aku gak tahu harus percaya siapa lagi." "Mas," suaraku nyaris tak terdengar. "Aku pengen percaya kamu, tapi semua ini terlalu rumit. Aku stres, Alia. Aku gak ngelakuin apa-apa, Mas. Tapi kamu juga gak bisa buktiin kalau kamu gak ngelakuin, kan?" Kata-kata itu membunuhku lebih kejam daripada pisau. Dan akhirnya, aku ditangkap. Media mulai ramai. Istri pengusaha muda diduga lakukan aborsi terencana. Motif: takut gagal, hamil, dan dipisahkan. Suap dan kebohongan demi menutupi aib keluarga. Foto lamaku tersebar senyum lebar dalam kebaya pernikahan. Dan foto itu kini berdampingan dengan foto baru. Aku diborgol, mengenakan kerudung kusut, digiring masuk ke mobil polisi. Saat itu, aku tidak menangis. Ada sesuatu dalam diriku yang mati. Dan di antara jeruji besi penjara perempuan itu, aku mulai menyusun satu pertanyaan yang terus berdengung di kepalaku. Kalau bukan aku, lalu siapa yang punya rencana sekejam ini? Dan kenapa hari pertama di balik jeruji besi terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir? Aku masih ingat bagaimana petugas membawa aku masuk ke ruang tahanan perempuan. Ruangan itu sempit, dengan dinding kusam dan bau pengap yang menusuk hidung. Suara gemuruh dari lorong penjara dan teriakan perempuan di sana sini membuat dadaku sesak. Aku duduk di sudut, memeluk lutut, sambil menatap ke arah pintu besi yang tertutup rapat. Pikiranku berkecamuk. Kenapa aku di sini? Siapa yang sebenarnya ingin menghancurkanku? Dan apa yang akan terjadi pada Rian? Hari-hari berlalu dengan sunyi yang mencekam. Aku hanya bisa menangis dalam diam, meratapi nasib yang tiba-tiba berubah drastis. Sampai suatu sore,
Seorang perempuan dipindahkan ke selku. Ia terlihat tenang, meski rambutnya sedikit agak-kekoken dan wajahnya menyimpan luka yang dalam. Namanya Sari. Menurut pengakuannya, mantan asisten pribadi seorang wanita berpengaruh. Saat aku bercerita tentang fitnah yang menimpa, matanya berubah tajam. Kamu tahu siapa yang dibalik semua ini, Alia? Tanyanya dengan suara pelan tapi pasti. Aku terdiam, berharap ia salah. Tuduhan-tuduhan itu bukan tanpa alasan. Tapi bukan kamu yang salah, melainkan mereka yang menyusun skenario. Maksudmu? Aku bertanya, menahan napas. Sari menarik napas panjang. Bu Ratna, ibu mertuamu. Aku dulu bekerja untuk dia. Aku tahu semua rahasianya. Dia tak pernah percaya kamu benar-benar mandul. Semua tuduhan itu dibuat-buat. Hatiku berdebar kencang. Tapi kenapa? Apa motifnya? Aku juga bertanya-tanya. Tapi dari apa yang aku lihat, Bu Ratna sudah punya rencana lain untuk putranya. Dia ingin calon menantu yang bisa membawa keuntungan bisnis dan status sosial. Kamu dianggap beban karena kamu berasal dari keluarga biasa. Aku merasa seluruh dunia runtuh di depanku. Selama ini, aku pikir semua ini karena aku memang bersalah. Atau setidaknya, ada sesuatu yang salah dengan diriku. Tapi ternyata, aku hanyalah pion dalam permainan Bu Ratna yang licik. Sari mulai bercerita tentang bagaimana ia keluar dari rumah Bu Ratna setelah menolak untuk ikut serta dalam intriknya. Ia tahu rahasia tentang dokumen palsu, pembayaran ilegal, kepada dokter, dan pengaruh yang Bu Ratna miliki dalam aparat penegak hukum. Ini berbahaya, Alia. Tapi kamu harus kuat. Kamu harus berjuang untuk membersihkan nama baikmu. Aku menatap Sari penuh harap. Tapi aku harus mulai dari mana? Kita harus cari bukti. Kalau tidak, kamu akan terus dipenjara dan difitnah sepanjang hidupmu. Malam itu, dalam sel sempit yang dingin, aku merasa untuk pertama kali dalam beberapa minggu ada secercah harapan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh bahaya, tapi aku tidak akan menyerah. Keesokan harinya, aku mulai menulis catatan tentang semua yang ku dengar. Dan ku tahu setiap detail kecil tentang Bu Ratna, dokter, dan kejadian-kejadian mencurigakan selama aku dirawat di rumah sakit. Aku tahu bukti adalah kunci untuk membebaskan diriku. Namun, ancaman dari luar juga terasa makin nyata. Aku mendengar bisikan para tahanan yang sering dikirim untuk mengawasi dan menakut-nakuti. Suatu kali, ada wanita yang mendekatiku dengan nada sinis. Kalau kamu tidak berhati-hati, jangan-jangan kamu akan hilang seperti beberapa tahanan lain. Aku menggigil, tapi aku menatapnya tanpa takut. Aku harus bertahan. Di balik jeruji ini, aku belajar satu hal. Kekuatan seorang perempuan tidak diukur dari kesempurnaan tubuhnya, melainkan dari keberaniannya melawan kegelapan yang mencoba menelan hidupnya. Dan aku akan membuktikan itu. 3 minggu. Sudah 3 minggu aku menjalani hidup di balik tembok tebal yang dingin ini. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa perih di dada. Bukan hanya karena tempat tidur yang keras dan udara yang dingin, tapi karena luka batin yang belum juga kering. Namun, ada satu hal yang terus membuatku bertahan. Kebenaran. Sari menjadi satu-satunya alasan aku belum menyerah. Perempuan itu punya lebih dari sekadar cerita. Ia tahu sela-sela yang bisa kupakai untuk menggugat kembali hidupku yang dihancurkan. Alia, ucapnya suatu malam, saat kami duduk bersebelahan di pojok sel. Kamu harus dengar baik-baik. Aku tahu di mana dokumen-dokumen palsu itu disimpan. Aku sendiri yang dulu diminta Bu Ratna menyusunnya. Tapi, aku butuh kamu janji satu hal padaku. Aku menatapnya dalam gelap. Hanya cahaya lampu lorong yang redup menyinari wajah kami. Apa kalau suatu saat aku gak bisa bantu kamu lagi? Kamu harus teruskan semuanya sampai akhir. Sampai nama kamu bersih. Sampai semua kebusukan itu terbongkar. Aku mengangguk perlahan. Aku janji. Pagi berikutnya, ada yang berbeda. Seorang pengacara datang mengunjungi. Bukan pengacara dari pihak keluarga
Rian, karena sejak aku ditahan, mereka seolah menghapus keberadaanku. Bukan juga kuasa hukum yang ditunjuk negara. Ia mengenalkan dirinya sebagai Nadira. Aku diutus oleh Yayasan Bantuan Hukum Perempuan Merdeka. Seseorang mengirim surat tentang kasusmu dan kami tertarik membantu, ujarnya sambil membuka map di tangannya. Siapa yang mengirim? Tanyaku tak sabar. Nadira menatapku sejenak, lalu berkata pelan, Sari. Dadaku langsung sesak. Ku tak tahu harus merasa apa, antara haru dan takut. Tapi kenapa dia tidak bilang padaku? Dia ingin kamu fokus mengumpulkan kekuatan dulu. Sisanya biar dia urus diam-diam. Hari demi hari, aku mulai belajar banyak dari Nadira. Tentang hukum, tentang jalur banding, tentang kemungkinan mengajukan peninjauan kembali. Ia juga memeriksa rekam medis yang dulu dipakai sebagai bukti bahwa aku melakukan aborsi ilegal. Dan dari sinilah titik terang mulai muncul. Alia, kata Nadira, di pertemuan keempat kami. Dokter yang menandatangani laporan medis itu tidak punya izin praktik yang valid sejak 2 tahun lalu. Tanda tangannya palsu. Aku tercekat. Apa kamu yakin? 100%. Dan ada indikasi surat itu dicetak ulang dari template lama. Tanda tangannya hanya hasil scan yang di-copy paste. Aku memejamkan mata, mencoba menahan tangis. Aku tidak gila, aku tidak jahat. Dan sekarang, aku punya harapan. Malamnya, aku mencari Sari. Tapi dia tidak ada di sel. Katanya sakit dan dipindahkan ke ruang perawatan khusus. Tapi saat aku minta izin menjenguk, petugas bilang dia tak boleh dijenguk. Ada yang aneh, gumamku, perasaanku tak enak. Sari terlalu berharga untuk mereka yang ingin kebenaran tetap terkubur. Beberapa hari kemudian, Nadira kembali lagi. Wajahnya terlihat tegang. Sari, ucapnya pelan. Dia diracun. Apa? Aku hampir berdiri dari kursi besi di ruang tamu tahanan. Kami sedang menyelidiki, tapi dia sempat sadar sebentar dan meninggalkan pesan untukmu. Nadira menyodorkan amplop kecil. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan. Kau harus ke rumah tua di Jalan Melati, nomor 29. Ada lemari besi di balik lukisan besar. Kode, nama suami, dan tanggal nikah kalian. Di dalamnya semua kebenaran disimpan. Jangan berhenti, Alia. Aku tak bisa menahan tangis. Sari, perempuan yang tak pernah punya alasan untuk membantuku, memilih mempertaruhkan nyawanya demi aku. Aku mengepalkan tangan. Kali ini, aku tidak hanya akan membuktikan diriku tak bersalah, tapi aku juga akan membalas semua air mata, semua luka, dan semua penghinaan yang pernah mereka timpakan padaku. Pagi itu, saat mentari mengintip dari celah jeruji, aku menatap langit dengan penuh tekad. Bu Ratna, bersiaplah, waktumu akan tiba. Aku tidak tahu berapa kali nama Ryan muncul dalam kepalaku akhir-akhir ini. Mungkin karena setiap langkah yang aku ambil untuk membuktikan kebenaran selalu mengarah ke satu hal. Kenapa suamiku tidak pernah menoleh ke belakang? Kenapa dia menghilang? Seolah-olah aku bukan siapa-siapa, tapi hari itu dunia memberiku kejutan yang tak kuduga. Saat aku duduk di ruang kunjungan dengan Nadira, pintu terbuka. Aku mengira itu sipir yang akan memanggil tahanan lain, tapi langkah kaki itu tidak asing. Derap sepatu kulit itu pernah aku dengar setiap pagi di rumah kecil kami yang dulu terasa seperti surga. Rian, dia berdiri kaku di ambang pintu. Wajahnya pucat, lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya, tapi sorot matanya entah kenapa tak lagi sama. Aku terpaku, jantungku berdetak kencang. Seketika dunia di sekitarku jadi bisu. Boleh aku duduk? Tanyanya pelan. Aku mengangguk kaku. Bahkan untuk bicara pun aku kehilangan kata. Maafkan aku, katanya membuka percakapan. Aku hanya menatapnya. Rasanya ingin melempar kursi ke arahnya, atau sekadar berteriak agar dia sadar betapa dalamnya aku jatuh karena diamnya.
Alia, aku bingung waktu itu. Semuanya terasa cepat. Mama bilang, kamu memang sudah lama ingin menggugurkan kandungan itu. Dia kasih bukti, rekam medis, surat dari dokter, dan kamu langsung percaya? Tanyaku lirih, tapi tegas. Rian tertunduk. Aku gak tahu harus percaya siapa. Aku gak kuat lihat kamu berdarah-darah waktu keguguran. Lalu tiba-tiba kamu dituduh melakukan aborsi ilegal. Menyuap dokter. Aku pikir mungkin kamu tertekan. Mungkin kamu. Aku meninju meja di depan kami. Aku butuh kamu waktu itu, Rian. Bukan untuk jadi hakim, tapi untuk jadi sandaran. Tapi kamu justru jadi penonton. Suara tangisku pecah. Aku tak peduli lagi pada siapapun yang mendengar. Rian terlihat terpukul, tapi aku tak mau iba lagi. Luka ini sudah terlalu dalam untuk diseka dengan permintaan maaf. Kenapa kamu kesini? Tanyaku setelah beberapa saat hening. Dia menarik napas panjang. Aku menemukan sesuatu. Alia, aku baru tahu. Surat dokter yang mama tunjukkan ternyata palsu. Aku tahu karena aku periksa ke klinik tempat dokter itu pernah bekerja. Ternyata dia sudah lama tidak praktik. Aku juga nemu chat mama dengan seseorang namanya Dr. Arman. Mereka bicara soal menyingkirkan kamu. Dadaku sesak. Akhirnya kamu sadar juga, gumamku pelan. Kenapa mama melakukan ini semua? Bisik Rian, seperti bertanya pada dirinya sendiri. Aku menatap matanya dalam, karena sejak awal aku bukan menantu yang dia mau. Aku bukan wanita yang bisa membanggakan keluarganya. Bukan dari keluarga kaya, dan bukan pengusaha yang bisa menopang bisnis kalian. Rian menunduk dalam. Dia sudah rancang semua sejak kamu keguguran ya. Aku hanya menjawab dengan tatapan, kalau aku bantu kamu sekarang. Kamu masih percaya padaku? Tanyanya lirih. Aku menarik napas panjang. Aku sudah tidak peduli kamu percaya atau tidak. Tapi kalau kamu benar-benar ingin menebus semuanya, buktikan dengan tindakan. Karena air mataku sudah terlalu banyak tumpah untuk sekadar kata-kata. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku ditahan, aku merasa satu. Dinding besar mulai retak. Tapi aku juga sadar, kebenaran tak akan datang hanya karena seseorang merasa bersalah. Rian mungkin akan jadi kunci pembuka, tapi untuk menghancurkan benteng yang dibangun Bu Ratna, aku butuh lebih dari sekadar cinta masa lalu. Malamnya Nadira membawakan kabar penting. Tim kami berhasil masuk ke rumah tua di Jalan Melati 29. Kami temukan lemari besi itu dan berhasil membukanya. Aku menahan napas. Dan Alia, kamu harus siap. Isi lemari itu bukan cuma dokumen, tapi juga video rekaman percakapan, bukti transaksi rekening, dan surat perjanjian nikah antara Bu Ratna dan perempuan lain yang awalnya memang dijodohkan. Dengan Rian, aku terdiam. Semua pelan-pelan terbuka. Dan kamu tahu apa yang paling gila? Lanjut Nadira. Wajahnya serius. Perempuan itu sekarang adalah pemilik saham mayoritas dari 2 perusahaan besar yang baru merger dengan milik keluarga. Rian, semuanya terjadi tak lama setelah kamu dipenjara. Hatiku seperti disayat. Jadi ini bukan sekadar dendam, karena aku tak bisa beri cucu. Ini rencana jangka panjang. Aku hanyalah pion. Tengah malam, aku duduk sendiri di lantai sel, menatap remang lampu dan suara detak jam yang memantul di dinding batu. Bibirku bergetar, menahan amarah yang menggumpal. Aku sudah bukan Alia yang dulu lagi. Aku akan bertarung. Dan kali ini, aku tak akan beri ampun. Pagi itu, aroma udara penjara tidak seperti biasanya. Ada sesuatu di dalam dadaku yang membuat setiap tarikan napas terasa lebih ringan. Bukan karena aku bebas, tapi karena untuk pertama kalinya, aku menggenggam senjata. Kebenaran. Nadira berdiri di luar ruang tahanan dengan wajah serius dan map di tangannya. Hari ini kita ajukan gugatan balik, Alia. Gugatan pencemaran nama baik, rekayasa hukum, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita punya bukti cukup dan 1 saksi kunci.
mantan asisten pribadi Bu Ratna. Aku menarik napas panjang, menatap langit sempit dari jendela jeruji besi. Hari ini, semua akan mulai berubah. Sementara itu, jauh dari penjara, tempat aku mendekam, di rumah mewah keluarga suamiku, Bu Ratna terlihat duduk di ruang makan. Tangannya memegang cangkir teh seperti biasa, elegan, seolah hidupnya tetap sempurna. Tapi matanya terus layar ponsel dengan raut tak tenang. Satu pesan baru masuk. Bu, Alia mengajukan gugatan balik. Saya tak bisa lagi tutupi semua ini. Maaf. Tangan Bu Ratna bergetar. Cangkir teh itu pecah saat menyentuh lantai. Pelayan datang tergesa-gesa, tapi ia mengangkat tangan, menyuruh mereka menjauh di ruang tamu. Rian berdiri menatap ibunya dengan wajah dingin. Untuk pertama kalinya, tidak ada senyum atau pelukan. Hanya diam dan jarak. Kenapa, Ma? Rian membuka suara. Kenapa harus segila ini? Semua karena Mama gak suka Alia. Bu Ratna menatap anaknya tajam. Karena dia membawamu ke bawah, Rian, ke dunia yang bukan milik kita. Kamu anak satu-satunya. Warisan keluarga ini ada di tanganmu. Apa Mama harus diam saat kamu hancurkan semua hanya demi cinta picisan? Jadi, semua fitnah itu surat palsu, video rekayasa, dokter bayaran, semua Mama atur. Suara Ryan bergetar. Kecewa bercampur ngeri. Mama lakukan apa yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan keluarga ini. Ucapnya tenang. Dan kalau harus mengorbankan satu perempuan yang tak bisa memberi cucu, Mama tidak menyesal. Hari itu juga, pengacara Nadira melayangkan surat gugatan ke pengadilan. Media pun mulai mencium aroma kisah besar. Kasus istri pejabat muda yang difitnah oleh mertua sendiri demi kekuasaan itu bukan cerita biasa. Wartawan berdiri di luar gedung kejaksaan. Nadira bicara lugas pada mereka. Klien kami, Alia Putri, adalah korban rekayasa sistematis. Ia dituduh mandul, lalu difitnah menggugurkan janin, dan bahkan disuap agar dijatuhi hukuman. Semua itu demi satu alasan. Bu Ratna ingin menyingkirkan Alia dan menggantinya dengan menantu lain yang lebih menguntungkan secara bisnis. Dunia luar yang selama ini membungkam kisahku akhirnya mendengarnya. Malam itu, sel penjara seperti bersinar. Para tahanan membisikkan kabar bahwa namaku muncul di TV nasional. Nadira menunjukkan rekaman wawancara lewat tabletnya. Aku melihat diriku disebut sebagai korban kriminalisasi oleh keluarga elit. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena harapan mulai menemukan jalannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Petugas penjaga datang, membuka pintu. Alia, kamu dipanggil ke ruang penyidik. Ada yang mau ketemu. Aku dibawa ke ruangan sempit di dalam kantor kepolisian. Di sana berdiri seorang wanita parubaya, mengenakan kerudung krem dan wajah yang tak asing bagiku. Dialah Mbak Wati, mantan asisten pribadi Bu Ratna. Matanya basah saat melihatku. Alia, aku minta maaf. Aku ikut andil dalam ini semua. Aku ikut bungkam waktu kamu dituduh. Tapi aku udah gak tahan lagi. Aku bawa semua bukti. Surat-surat transfer, rekaman suara Bu Ratna yang nyuruh aku kirim uang ke Dr. Arman. Bergetar saat menyambut map darinya. Aku tahu mungkin kamu benci aku, tapi kalau kesaksianku bisa bantu kamu keluar dari sini, aku rela berdiri di depan siapapun. Aku menatap mata tulusnya. Tidak, aku tidak membenci. Aku dalam dunia Bu Ratna, semua orang hanyalah bidak. Tapi malam itu, aku tahu sebuah pukulan besar akan segera menghantam wanita yang menganggap dirinya ratu. Sementara itu di rumah Bu Ratna, kekacauan mulai terjadi. Telepon tak berhenti berdering. Laporan dari pengacara masuk satu persatu. Saham keluarga mulai goyah. Reputasi anaknya dipertanyakan. Klien bisnis membatalkan kerjasama. Dan lebih parah lagi, surat panggilan dari kejaksaan tiba. Untuk pertama kalinya,
Bu Ratna bukan yang memanggil orang lain untuk diadili, tapi dia yang diminta datang untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Aku duduk dalam sel, memeluk map bukti kesaksianku. Tanganku dingin. Besok, aku akan berdiri di pengadilan, bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai penuntut. Perjalanan belum selesai, tapi langkahku makin mantap. Karena kini aku tahu, seorang wanita tidak diukur dari rahimnya, tapi dari keberaniannya berdiri ketika dunia menjatuhkannya.